telah terdaftar di KPU. Ini tekad Yance Weno untuk Kota Ambon. Yance Weno menyampaikan komitmennya untuk membangun Kota Ambon. Komitmen itu ditegaskan usai menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon wali kota Ambon di kantor pemilihan umum KPU Kota Ambon Kamis 29 Agustus 2024. Menurutnya warga Kota Ambon masih jauh dari sejahtera, padahal usianya nyaris seumur Republik Indonesia. Untuk itu, salah satu fokus utama jika terpilih sebagai wali kota adalah penataan keuangan. Mengingat 3 kali mendapat disclaimer menunjukkan pengelolaan keuangan cukup buruk. Selain itu, Weno juga menyinggung masalah banjir yang dinilainya belum tertangani dengan baik. Kemudian penerangan jalan sampai yang jadi persoalan klasik. Weno juga bakal membatalkan segala kerjasama dengan berbagai pihak yang malah merugikan warga kota. Yance Weno bersama dengan pasangannya Asyatri berjanji akan membawa perubahan nyata bagi Kota Ambon jika terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon. Untuk diketahui, bakal calon wali kota Ambon Yance Weno dan wakil wali kota Syarif Bakri Asyatri resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Ambon pada Kamis 29 Agustus. Keduanya diusung oleh 3 partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Persatuan Indonesia Perindo, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk Pilkada 2024-2029. Dan ingin terus berjuang hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberi amanah ini kepada kami berdua. Maka kami berdua akan tunjukkan kepada dunia dan masyarakat Kota Ambon bahwa Ambon pasti naik kelas. Ambon pasti juara kalau dibandingkan dengan hari ini dan hari-hari kemarin. Kalau Tuhan mengizinkan kami berdua menjadi wali kota dan wakil wali kota Ambon akan datang, kami akan tunjukkan itu. Yang pertama soal pelayanan. Urusan pemerintah yang ada 2, urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib itu akan menjadi ponsel kami berdua untuk tidak boleh tidak dilakukan. Rakyat akan semakin tahu hak dan kewajibannya. Dia kalau akan berurusan sesuatu barang, perizinan dan sebagainya, dia akan pasti tahu urus barang ini berapa hari selesai dan berapa ongkos yang dia harus keluarkan. Itu salah satu contoh dari Ambon juara dan Ambon naik kelas. Bahwa kalau nanti dari kerja pemerintah dan masyarakat Kota Ambon lalu kota ini mendapat penghargaan, itu penting, tapi bukan segala-galanya. Jauh lebih penting rakyat merasa bahwa ada sesuatu yang berubah. Hak-hak mereka terlayani secara baik, kemiskinan bisa kita tekan, lapangan pekerjaan semakin tumbuh karena usaha kecil dan menengah itu akan menjadi perhatian pemerintah. Itu yang dimaksudkan dengan Ambon naik kelas. Itu yang dimaksudkan dengan Ambon juara. Kita harus jujur mengatakan bahwa Ambon selama ini sebenarnya perubahan itu sudah dilakukan di zaman kepemimpinan Pak Dewa Timur. Tapi selepas itu Ambon kembali lagi ke suasana masa lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.